Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berdoa Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kasih karunia sukacita yang daripada Tuhan. Saya mengucap syukur karena dalam kondisi seperti sekarang ini pun Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita saling bertemu dalam ibadah online ini. Saya mengucap syukur juga bahwa saya masih dipercaya Tuhan untuk bisa melayani Bapak Ibu semuanya. Hari ini sebelum kita memulai ibadah ini, saya ingin kita berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala, kita buka hati kita, dimanapun Bapak Ibu berada, kita sama-sama berdoa menghadap Tuhan untuk mempersiapkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesehatan, kekuatan. Bahkan mungkin sebagian kami merasakan sakit atau dalam keadaan sakit. Tapi kami tahu bahwa ketika hati kami disegarkan, jiwa kami dipulihkan, kesembuhan akan menjadi milik kami dan kami tetap bisa mengucap syukur karena Tuhan baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Isi hatimu, Tuhan berkati, Tuhan yang mengurapi. Nyatakan isi hatimu dan pewahyuan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, jauhkan juga kami dari segala cobaan si jahat dan kami patahkan kuasa kegelapan yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan isi hatimu juga Tuhan memberkati dengan kata-kata yang sederhana. Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pewahyuan Tuhan turun dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekali lagi. Terima kasih buat Gereja Heart of Christ yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada ibadah ini. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Roy Nainggolan. Dan saat ini saya sangat berbahagia sekali bisa melayani di gereja GBI Heart of Christ. Bapak Ibu, hari ini tema yang kita angkat adalah dua kata yang hari-hari ini dekat sekali dengan kita. Ya, apa itu? Temanya adalah jangan takut. Jangan takut. Baik, Bapak Ibu, kita buka dulu satu ayat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Bapak Ibu juga boleh buka Alkitab Bapak Ibu yang di rumah. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Bapak Ibu, ada 365 kali kata jangan takut dalam Alkitab. Artinya apa? Artinya setiap hari ada perintah kepada Bapak Ibu dan saya untuk kita tidak takut. Setahun ada 365 hari, betul? Dan Tuhan berkata setiap hari kepada kita jangan takut. Kenapa demikian? Jelas bahwa ternyata Alkitab yang sudah diberikan kepada kita ribuan tahun lalu dirangkai oleh Tuhan sendiri dengan caranya yang ajaib. Dari mulai zaman Adam sampai zaman Rasul Yohanes. Dibuka dengan Kejadian dan ditutup oleh kitab Wahyu. Tuhan merancangkan dan Tuhan tahu bahwa dunia punya tantangan. Dunia punya masalah. Dunia punya challenge. Karena itu Tuhan berkata dalam firman-Nya sebanyak 365 kali. Jangan takut. Nah, kenapa kita jangan takut? Jelas Bapak Ibu, kondisi dari masa ke masa. Jadi bukan hanya hari ini aja. Memang dikatakan dunia tidak semakin membaik. Ya, dunia semakin memburuk. Dan firman Tuhan juga bernubuat bahwa di akhirnya nanti dunia akan kehilangan kasih. Manusia kehilangan kasih. Orang mementingkan dirinya sendiri. Itulah akar dari kekacauan dari dunia ini. Sehingga apa? Sehingga kita mulai bingung. Kita mulai takut. Ya, apa aja sih yang ketakutan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan saat ini?
Satu, takut akan mati. Siapa yang saat ini masih takut akan kematian? Ya, kapan gua mati? Kapan saya mati? Takut karena nggak tahu. Yang kedua, takut akan sakit. Virus corona yang belum selesai-selesai membuat kita takut. Keluar rumah, hand sanitizer. Masuk rumah, mandi dulu. Ketemu abang-abang pengantar paket, disemprotin. Nggak salah dengan itu semua, tapi takut akan sakit. Padahal kita tahu bahwa Bapak Ibu, pandemi ini bagi sebagian orang itu menjadi momok yang sangat menakutkan. Nggak salah juga karena terjadi di seluruh dunia. Padahal kita tahu bahwa sebelumnya juga pernah terjadi pandemi yang luar biasa. Beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa ribu tahun yang lalu. Ada pandemi lepra, ada flu ya, yang juga menewaskan bahkan jutaan orang. Ya, tapi wajar kita takut akan sakit. Takut apa lagi? Takut miskin, Bapak Ibu. Ya, oleh karena sebagian orang saking takutnya miskin. Kerja setengah mati, banting tulang, kerja 48 jam dari pagi sampai pagi, takut miskin. Apalagi takut setan, takut tertolak, sehingga orang-orang sebagian lebih mementingkan fashion supaya bisa diterima oleh pergaulan. Bahkan ada cerita yang miris di Hong Kong atau Cina, mohon maaf. Kalau saya tidak salah, dia bilang dia jual ginjalnya untuk mendapatkan iPhone. Dia takut tertolak sama teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, rasa takut ini membuat kita itu menjadi tidak bisa berpikir dengan jernih. Gampang emosi, sulit tidur, akhirnya ujung-ujungnya merusak kesehatan kita dan bisa membuat kita depresi. Lama-lama kita bisa mati sebelum waktunya. Badannya hidup tapi rohnya mati gitu. Nah, oleh karena itu hari ini kita sama-sama mau belajar. Yang pertama, kita harus tahu dulu kenapa kita takut. Yang kedua, bagaimana cara mengatasinya supaya kita bisa hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Karena saya yakin dan percaya Tuhan memberikan bukan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh keberanian yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan kasih dan ketertiban. Sama-sama kita belajar. Nah, sebelumnya saya akan mengajak kita bagaimana realitas atau kondisi saat ini yang membuat orang-orang takut. Apa hal yang membuat orang takut saat ini? Yang pertama, satu, ketidakpastian hidup saat ini dan masa depan. Ya, kita nggak pernah tahu kejadian masa kini, kita tidak bisa kontrol. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba virus corona datang begitu saja dan merubah tatanan hidup kita semuanya. Oke? Kita nggak pernah tahu juga di masa depan ini kayak gimana lagi. Banyak orang menjadi takut karena mereka tidak tahu kepastian akan hari ini dan akan masa depan. Orang takut. Gimana ya nanti ya? Karena saking takut berlebihan sehingga orang mulai melakukan hal-hal yang aneh menurut saya. Karena ketakutan yang berlebihan orang mulai kehilangan akal sehatnya. Ya, apalagi sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang bernubuat bahwa ini adalah chapter terakhir atau bab terakhir dari akhir zaman. Kita ada di ujung dari ujungnya akhir zaman. Banyak sekali isu globalis yang terjadi yang membuat kita merasa bahwa bahkan negara pun akan susah untuk mengkontrol rakyat. Karena ada orang, ada kekuatan di atas negara. Wah, banyak sekali. Siapakah itu? Ada yang bilang itulah nanti yang menjadi antikristus yang memerintah seluruh dunia. Kita tidak tahu, itu yang membuat kita takut. Orang akan berani kalau dia tahu apa yang ada di depannya. Ya kan? Nah, sama-sama kita belajar bagaimana nanti cara mengatasinya. Yang kedua, apa yang membuat orang takut? Orang takut itu kalau terjadi perubahan yang begitu cepat. Kita tahu sekarang percepatan kemajuan teknologi informasi itu sangat-sangat cepat. Melampaui apa yang pernah dibayangkan oleh manusia. Dulu kita mencari informasi, beli buku banyak, punya perpustakaan. Kalau mau cari informasi, sekarang tidak. Sekarang informasi yang datang masuk ke kita semua melalui satu genggaman saja.
Dan cilakanya lagi, informasi yang masuk bukan cuma yang baik, tetapi juga yang buruk, yang rusak, yang jelek, semua ada di situ. Dulu anak-anak kita kasih tahu sebuah pemahaman, dia akan say thank you karena bagi dia itu sesuatu yang baru. Tapi sekarang anak-anak kelas 6 SD, anak-anak SD yang sudah pegang gadget, mereka sudah banyak dengan sangat mudah mendapatkan akses tentang pemahaman-pemahaman yang terjadi di dunia, tentang isu apapun yang bahkan menurut saya belum waktunya mereka dapatkan. Itu menjadi tantangan juga bagi setiap kita orang tua. Lalu apa lagi yang membuat kita takut dengan kondisi hidup saat ini? Hoax dan pengajaran yang diselewengkan. Berapa banyak hoax yang seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Paham-paham yang membuat orang-orang seolah-olah ini adalah sebuah kebenaran. Positivisme salah satunya. Sebenarnya Alkitab tidak mengenal yang disebut dengan positivisme. Yang dikenal Alkitab adalah benar atau salah. Tapi seolah-olah sekarang ya positif aja. Kehidupannya sudah tidak benar, jelas melanggar firman Tuhan, jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tapi dunia bilang positif aja dulu. Kita jadi takut karena begitu banyak hoax, berita bohong, dan begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu. Dan memang itu sudah dibuatkan oleh firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan bagaimana caranya untuk kita mengatasi rasa takut. Bapak Ibu siap? Nah, yang pertama adalah bagaimana caranya kita mengatasi rasa takut supaya kita benar-benar mematuhi perintah Tuhan, di mana Tuhan berkata, janganlah takut. Yang pertama di dalam Matius 10 ayat yang ke-28 sampai 31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Bagus kalau Bapak Ibu bisa membaca bersama-sama dengan saya. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah. Terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lalu saya lanjutkan ayat yang ke-29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-28 dikatakan begini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Seringkali kita takut sama yang membunuh tubuh kita. Kita takut akan kematian. Apa yang bisa membunuh tubuh kita? Penyakit, usia. Usia akhirnya mengakhiri kehidupan kita, bukan? Apalagi, banyak hal yang membuat kita menjadi takut akan kematian. Nah, tapi Tuhan bilang, janganlah takut kepada apapun yang bisa membunuh tubuhmu. Tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwamu. Seringkali ketakutan kita, kehilangan akan tubuh kita, menjadi lebih kuat dibandingkan ketakutan kita akan kehilangan jiwa kita. Padahal kita tahu, tubuh kita ini sementara, tapi jiwa kita kekal. Firman Tuhan jelas berkata, jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh. Artinya apa? Tuhanlah yang berkuasa. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Mungkin sekalipun ada orang-orang yang bisa mau mengambil, membunuh tubuh kita, tetapi Tuhanlah yang memegang jiwa kita. Kenapa ini begitu penting? Karena begini Bapak Ibu, karena kalau kita hanya berpikir tentang tubuh kita ini hanya cuma berapa tahun sih di dunia ini? 60-70 tahun. Tapi ada sesuatu yang lebih besar lagi, bahwa kita setelah selesai mendiami tubuh ini, kemana kita? Itu pertanyaan pentingnya. Karena setelah itu, kita akan masuk ke dalam kekekalan. Dan Tuhan yang berkuasa menentukan Bapak Ibu. Menentukan saya dan saudara. Apakah kita masuk di dalam kekekalan di surga atau di neraka. Karena neraka itu nyata. Sehingga jangan pernah takut kepada yang bisa membinasakan tubuh. Tapi takutlah kepada yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Kenapa ini penting sekali lagi Bapak Ibu? Karena dengan kita menyadari hal ini,
kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Orang-orang bisa merencanakan, orang-orang bisa merancangkan sesuatu. Bahkan yang paling ngeri sekalipun yaitu untuk membunuh tubuh kita. Tetapi jiwa Tuhanlah yang pegang. Jangan pernah takut dengan orang yang dapat membunuh tubuh. Tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh jiwa Anda. Yang kedua, janganlah takut. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menyertai kita. Memasuki masa-masa sulit, padang gurun. Memasuki hal-hal yang tidak pasti. Mungkin saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana di dalam kitab Yosua 1 pasal yang ke-9 dikatakan firman Tuhan kepada Yosua. Dikatakan demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan lebih jelas lagi, ingat aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya yang kedua adalah kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhanlah yang menyertai kita. Bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir, memasuki tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka memasuki di mana satu era, satu masa mereka dalam pemikiran yang takut juga karena memasuki sesuatu yang tidak pasti. Selama ini mereka menjadi budak, selama ini mereka tidak pernah yang dikenalkan dengan satu kata yang dikatakan dengan kemerdekaan atau freedom. Sekarang mereka dibebaskan, terus mereka selama ini bekerja dengan orang, sekarang mereka harus menentukan nasib mereka sendiri. Sesuatu yang tidak pasti. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah takut, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saat ini juga mungkin kita sama seperti bangsa Israel, ketakutan ketika kita menghadapi padang gurun. Hal-hal yang gak pasti, hal-hal yang baru bagi kita. Itu menyeramkan buat kita. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab akulah yang menyertai engkau. Tuhan tidak pernah tidak menyertai kita, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita, sekalipun kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Jangan takut. Karena apa? Dalam padang gurun sekalipun, Daud berkata, dalam lembah kelam, Tuhan menopang tanganku. Ku tidak takut, sebab engkau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Jangan takut. Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia adalah Allah kita. Dan pada akhirnya bangsa Israel setelah melewati padang gurun, terbukti dengan nyata Tuhanlah yang membuat mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan Israel, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Tuhan menyertai kita. Tahukah saudara, saudari, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa kondisi saat ini juga mirip dengan yang terjadi dengan bangsa Israel, bukan? Ya kan? Kita nggak pernah tahu memasuki masa-masa yang sulit, padang gurun. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa setiap padang gurun yang Tuhan izinkan kita alami, di depannya nanti ada tanah Kanaan, ada tanah perjanjian, ada berkat Tuhan, ada madu dan susu. Selama kita yakin dan mempercayakan hidup kita, dan kita bilang, yes, aku percaya Tuhan menyertai. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh takut adalah karena Tuhan menyertai kita. Ya dan amin. Dia memberikan tiang awan, dia memberikan tiang api. Pada saat malam gelap kita tidak bisa melihat apa-apa. Dia berikan tiang api supaya kita hangat, supaya kita bisa bertahan dalam gelapnya, dinginnya padang gurun. Pada saat siang hari dia berikan tiang awan supaya kaki kita tidak kepanasan. Tuhan menyertai kita. Yang terakhir, kenapa kita tidak boleh takut dan bagaimana cara mengatasinya adalah Tuhan menolong kita pada saat gelombang hidup terjadi. Ada satu kisah yang luar biasa ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Siapa yang tidak tahu kisah ini? Singkat cerita, Tuhan Yesus datang mendatangi murid-muridnya pada saat mereka berlayar di tengah danau itu. Murid-murid sampai ketakutan, mereka mengira Tuhan Yesus adalah setan. Ya, begitu tuh. Kalau kita sudah dihinggapi dengan ketidakpercayaan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai, Tuhan adalah yang mengendalikan hidup kita, bahkan kita juga jadi tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita.
Nah, singkat cerita adalah Tuhan datang menghampiri murid-murid pada saat mereka mengalami kesusahan, mengalami badai. Sebentar lagi kapalnya hampir dihancurkan oleh badai dan gelombang. Tetapi Tuhan datang dan murid-muridnya waktu itu Petrus berkata, "Wah, ini setan." Lalu apa kata Tuhan? Tuhan berkata, "Jangan takut, ini aku." Dan ketika dia datang, selesai semua masalahnya. Ketika dia datang, Alkitab mencatat. Saya mencari kata-kata, apakah Tuhan melakukan sesuatu mujizat gitu. Tapi di dalam ada sesuatu yang unik. Di dalam Alkitab ini, di dalam kisahnya, pada saat Yesus berjalan di atas air, Yesus hanya naik dan tiba-tiba gelombang itu berhenti. Kenapa? Karena dialah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Pada saat kita mengizinkan Tuhan masuk ke dalam perahu kehidupan kita, Dia adalah batu pertolongan kita. Maka Tuhan akan membuat kita aman. Apakah kita memberikan ruang bagi Tuhan pada saat gelombang terjadi? Pada saat-saat di mana kita, wah selesai saya ini. Apakah kita memberikan ruang, memberikan perahu hidup kita? Tuhan masuk ke dalam perahu hidup kita. Kalau itu engkau lakukan, maka mujizat pertolongan Tuhan terjadi. Jadi yang terakhir adalah mengapa kita harus tidak takut dan bagaimana caranya? Percayalah bahwa Tuhanlah yang menolong kita apapun keadaan kita. Saya akan mengakhiri ibadah ini dengan satu simpulan. Benar bahwa dunia membuat kita menjadi takut. Benar bahwa kondisi saat ini membuat kita takut. Benar mungkin beberapa orang bahkan sudah putus asa. Tidak hanya takut. Beberapa dari yang menonton siaran ini mungkin sudah di ambang batas. Sudahlah, saya selesailah. Atau ada juga yang marah-marah. Tapi berita baiknya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu adalah Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Bagaimana caranya? Saya simpulkan ada 3. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan yang berkuasa memegang kendali kehidupan saya dan Bapak Ibu. Katakan, Tuhan yang berkuasa. Bukan situasi dan kondisi, bukan apapun. Percayalah, Tuhan yang memegang kendali atas hidup Bapak dan Ibu dan saya. Yang kedua, Tuhanlah yang menyertai. Memasuki masa-masa sulit, memasuki padang gurun, hal-hal yang baru. Karena itu jangan tawar hati, tetap semangat dan optimis, tetap mengasihi Tuhan. Yang terakhir, Tuhanlah yang menolong kita pada saat gelombang terjadi. Sehingga jangan pernah berputus asa. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam masa-masa yang penuh tantangan ini. Ada berkat Tuhan. Karena saya yakin setiap padang gurun ada tanah perjanjian yang diberikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Dan tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan yang menolong kita. Dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami semua. Biarlah firman ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua. Engkau memberkati jemaat-Mu dimanapun berada. Sehingga kami memperoleh kekuatan, memperoleh pengetahuan, memperoleh paradigma yang baru. Dan kami mempunyai keberanian di dalam Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu ini dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami selesai dalam ibadah ini dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, God bless you.